Shalom, senang sekali berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia akan mengadakan pilkada pemilihan kepala daerah serentak, yaitu besok pada tanggal 27 November 2024. Dan sebelumnya kami kemarin pada tanggal 28 Oktober 2024 bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda, kami kelompok kerja penyuluh lintas agama se-Jawa Tengah secara serentak mengadakan kampanye Pilkada Damai. Dalam kampanye itu kami menyampaikan deklarasi Pilkada Damai yang isinya demikian. Deklarasi Pilkada Damai. Kami kelompok kerja penyuluh lintas agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten 1. Siap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Siap mengawal dan mendukung pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang damai, demokratis, dan edukatif dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih. 3. Menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Klaten untuk tidak melakukan penyebaran ujaran kebencian dan hoaks atas dasar sara, intoleransi, dan radikalisme agama, serta dapat memanfaatkan berbagai sarana media sosial dan sarana publik lainnya secara cerdas dan bertanggung jawab. 4. Mendukung sinergitas dan soliditas TNI Polri, pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya demi terciptanya keamanan, kondusivitas di Kabupaten Klaten, serta tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mendukung pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang damai, jujur, dan bermartabat, serta tidak menggunakan rumah ibadat sebagai tempat kampanye dan aktivitas politik praktis. Rukun itu indah, damai itu anugerah. Melalui deklarasi Pilkada Damai itu kami memiliki harapan supaya Pilkada kali ini benar-benar menjadi ajang pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, transparan, berkualitas, dan tetap bisa menjaga suasana damai di tengah masyarakat. Para paslon dalam mencari dukungan masyarakat hendaknya juga dilakukan dengan cara yang benar, sehat, dan tetap juga menjaga keharmonisan serta ketenangan masyarakat. Sedemikian juga dengan masyarakat atau para calon pemilih. Hendaknya juga bisa mengedepankan objektivitas dan juga kepentingan bersama untuk masa depan. Sehingga masyarakat tidak juga mudah tergoda atau tergiur dengan iming-iming seperti politik uang ataupun janji-janji yang nantinya mendatangkan keuntungan pribadi saja. Yesaya 29 ayat 7 mengingatkan kepada kita. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di sini Nabi Yeremia mengingatkan kepada umat Israel yang pada waktu itu menjadi orang-orang buangan di Babel. Nabi Yeremia mengingatkan agar orang Israel tetap tenang dalam pembuangan itu dan tetap bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Mereka diperintahkan untuk senantiasa mengusahakan kebaikan di negeri di mana mereka dibuang. Mereka diminta untuk mendoakan, bahkan berusaha untuk memajukannya, mengupayakan kesejahteraan kota. Karena kesejahteraan kota itulah kesejahteraan mereka.
Dengan begitu memang orang Israel pada waktu itu dilarang untuk melawan ketertiban umum. Sebisa mungkin mereka tetap menjaga ketenangan, menjaga kedamaian meski itu di tempat pembuangan. Dan jika mereka, dalam hal ini orang Israel yang hanya sebagai orang buangan, tetap diperintahkan untuk mengupayakan kebaikan, kemajuan, kesejahteraan kota Babel sebagai kota pembuangan, terlebih lagi kita. Tentu alasan kita menjadi lebih kuat dan lebih besar lagi untuk mengupayakan kota di mana kita dilahirkan, negeri di mana menjadi tumpah darah kita, yaitu tanah air kita yang tercinta, bangsa dan negara Indonesia, termasuk di dalamnya Provinsi Jawa Tengah dan juga Kabupaten Klaten yang tercinta. Mari dengan semangat yang diberikan Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel itu juga menjadi semangat bagi kita untuk mengupayakan kesejahteraan Kabupaten Klaten, lebih luas lagi Jawa Tengah, lebih luas lagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan segala yang bisa kita upayakan, kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita turut serta mengupayakan kesejahteraan di tempat di mana kita tinggal. Yang pertama, kita bisa menjadi pemilih aktif, pemilih yang terlibat aktif mempergunakan suara kita untuk menentukan pemimpin daerah yang terbaik. Jangan golput. Satu suara sangat berarti untuk menentukan masa depan kota kita, kabupaten kita, provinsi kita, negara kita yang tercinta ini. Yang kedua, kita bisa mengupayakan kesejahteraan kota ini dengan menjaga ketertiban umum selama khususnya dalam masa pilkada ini. Entah dalam masa kampanye atau nanti dalam pemilihan, bahkan pasca pemilihan kepala daerah. Kiranya ketertiban umum terus bisa dijaga. Yang ketiga, kita juga bisa mengupayakan kesejahteraan tempat tinggal kita dengan tetap menjaga kedamaian di tengah-tengah perbedaan pilihan. Meski berbeda, kita tidak akan terbawa kepada perpecahan ataupun juga kekerasan. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin, yang terpilih menjadi pemimpin daerah kita, kita wajib, kita harus mendukung mereka dengan sepenuh hati. Dengan iman, dengan kepercayaan bahwa Tuhan juga akan menolong, Tuhan yang akan menuntun, dan kita menjadi bagian dari masyarakat yang juga menentukan masa depan daerah kita yang tercinta. Satu hal lagi yang tadi di dalam deklarasi Pilkada Damai yang diserukan oleh para penyuluh Pokjaluh Liga, ada satu hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan kampanye selama pilkada ini, bagaimana agar keharmonisan dan ketenangan di tengah masyarakat, di tengah-tengah umat itu bisa terjaga. Maka kita semua sebagai umat Kristen dalam hal ini perlu mengawal supaya rumah ibadah khususnya tidak menjadi tempat berkampanye. Mengapa demikian? Mengapa gereja tidak boleh digunakan untuk kampanye? Seperti halnya sekolah dan juga lembaga pemerintah, gereja itu harus bersifat netral. Sangat dimungkinkan bahwa dalam satu gereja dengan umat yang sekian banyak itu, mereka memiliki pilihan-pilihan yang berbeda. Sehingga gereja harus bersifat netral, yang membuka tangan, yang merengkuh semua umat dengan pilihan yang berbeda-beda itu. Kampanye yang dilakukan di rumah ibadah, dalam hal ini gereja,
bisa membuka peluang adanya keberpihakan kepada paslon tertentu, dan ini tentunya menjadi tidak sehat bagi umat. Tokoh agama sangat memegang peran penting dalam hal ini. Seringkali tokoh agama ini dijawil atau digandeng oleh paslon-paslon untuk bisa dalam tanda kutip mempengaruhi umatnya untuk memilih paslon tertentu. Dalam hal ini, sekali lagi tokoh agama harus berani bersikap tegas, mencitrakan sebagai ikon gereja, bahwa gereja bersifat netral. Demikian juga dengan tokoh agama. Tokoh agama pun harus netral, sehingga semua umat boleh merasa dilindungi, boleh merasa diterima, dan mereka merasakan kebebasan dalam memilih para calon pemimpin yang mereka anggap baik dan benar. Selamat bersiap menyambut Pilkada 2024. Ingatlah selalu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Tuhan memberkati.